Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku sebangsa tanah air, pemerintahan Prabowo akan usai pada 20 Oktober 2029, masih 4 tahun lebih. Tetapi baik sekali bila ada sementara anak bangsa ada yang mulai memikirkan secara serius siapa kiranya yang bisa dijagokan sebagai presiden pasca pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, nama Wapres sengaja tidak saya sebut karena saya yakin bagi kebanyakan orang dia hanyalah anak haram konstitusi dan menjadi beban belaka bagi Prabowo. Bahkan kekuasaan Prabowo menjadi tidak berkah gara-gara si Wapres yang kurang ilmu, kurang pengalaman, dan bermoral negatif dan destruktif, bahkan predatorik. Nah, bila kita berpikir sejenak tentang kerusakan Indonesia di bawah Jokowi selama 10 tahun, memang sudah bersifat total multidimensional. Demokrasi secara deliberate dan sistematik, sengaja dan sistematik dihancurkan. Lembaga-lembaga tinggi negara berhasil dikooptasi, terus dikuasai oleh Jokowi. DPR bisa dikatakan sepenuhnya sudah bisa ditaklukkan dan secara harfiah telah menjadi tukang stempel apapun maunya Jokowi. Nah, apapun maunya Jokowi diamini oleh DPR. Misalnya undang-undang Omnibus Law yang jelas-jelas menghina bangsa sendiri disetujui tanpa banyak pembahasan, mungkin pertimbangan tunggalnya supaya hadiah dari rezim Jokowi untuk anggota DPR itu segera turun. Ya, kita tahu, saya 5 tahun dulu di Senayan jadi ketua MPR. Memang tiap-tiap undang-undang itu biasanya ada biayanya. Nah, berapa miliar walau alam. Ya, tapi tentu banyak sekali. Nah, bahwa undang-undang Omnibus Law menghancurkan para buruh kita yang hidupannya sudah penuh derita, tidak pernah terlintas sedikit pun di dalam pemikiran sebagian besar para anggota DPR yang mulia itu. Ya, mulia atau hina saya tidak tahu. Cukup banyak dosa besar politik Jokowi yang sangat menyolok adalah menjadikan Polri kita sebagai tulang punggung keamanan nasional mestinya, kemudian menjadi partai coklat yang sepenuhnya di bawah arahan aut-autan dari Jokowi. Polri dilibatkan ke dalam politik praktis, terutama dalam pileg semua tingkatan dan dalam pilpres. Karena itu dalam periode kepresidenannya yang pertama, ratusan ribu mahasiswa dan pemuda menyanyikan tugasmu mengayomi, tugasmu mengayomi, Pak Polisi, jangan ikut kompetisi. Seperti itulah ya, tapi ini tentu hanya sampai ke telinga sudah peka, tidak pernah didengarkan. Justru Jokowi semakin menggila dalam melakukan politisasi Polri, di samping memperlemah KPK dan bahkan TNI juga diodak-adik seenak jidat Jokowi untuk mencapai angan-angan nepotistiknya dan terus menyalakan politik dinastiknya yang jadi sasaran semua masyarakat karena jelas tidak masuk akal. Maksud saya tidak masuk akal sehat. Nah, pembangunan IKN Nusantara yang kini jadi kota hantu dan pusat prostitusi baru adalah dosa besar politik Jokowi lainnya. Hampir sebulan terakhir ini, bangsa Indonesia menyaksikan perkembangan politik yang sedikit membuat miris. Gangsterisme mungkin akan muncul sebagai kekuatan politik yang membuat politik nasional semakin tanpa harapan. Baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto memang sangat akrab dengan dunia gangster. Melihat demikian beraninya oknum-oknum gangsterisme meremehkan beberapa tokoh purnawirawan TNI dengan kata-kata yang sangat tidak beradab, kata-kata sangat kasar, menunjukkan bahwa para gangster telah menjadi sebuah power center yang memang kuat sampai-sampai Polri menundukkan kepala kalau sudah berhadapan dengan mereka. Nah, karena itulah keperluan bangsa Indonesia untuk memiliki seorang presiden baru besok di tahun 2029 yang berilmu, yang jujur, yang 24 jam sehari semalam berpikir, bekerja, dan berjuang untuk rakyatnya, itu menjadi sebuah great hope anak-anak bangsa.
Saya tetap menjagokan Letjen Kunto Arif Wibowo sebagai capres unggulan, tapi silahkan saudara-saudaraku sebangsa tanah air melakukan juga semacam talent scouting buat tokoh-tokoh lainnya. Setelah itu, biarkan rakyat yang punya kedaulatan tertinggi secara luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil menjatuhkan pilihannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.